Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di sesi asinkronus dari mata kuliah FISMAT 1 ini. Jadi sesi asinkronus ini sebenarnya adalah sesi pengganti dari kuliah asinkronus yang saya tidak bisa ampu di hari Selasa, pekan terakhir dari bulan Maret ini, karena ada sesuatu keperluan, ya, sehingga saya jadikan ini sebagai kuliah asinkronus. Untuk pertemuan di minggu selanjutnya, insya Allah akan bisa dilakukan secara sinkronus kembali. Baik, jadi di pertemuan terakhir, kita sudah masuk ke pembahasan analisis tensor, dan secara spesifik saya membahas dua tensor yang berguna ya. Kalau boleh saya bisa mereview sedikit. Yang pertama adalah delta Kronecker ya, yang kita definisikan sebagai nilainya 1 kalau indeksnya sama, 0 kalau tidak sama ya. Delta Kronecker kan memaksa suku yang dikalikan delta Kronecker ini menjadi 0 kecuali kalau indeks pada suku tersebut sama ya, seperti yang disyaratkan oleh si indeksnya delta Kronecker. Kita sudah lihat bagaimana dia bekerja pada analisis vektor ya. Lalu yang kedua adalah konsep simbol Levi-Civita ya. Levi-Civita ini indeksnya 3 ya. Dia didefinisikan sebagai berikut. Dan kita lihat bahwa Levi-Civita ini bisa membantu kita dalam operasi cross product ya, bisa membantu kita dalam menyelesaikan atau menurunkan operasi cross product atau perkalian silang ya. Saya lalu menerapkan metode ini yang kita namakan sebagai metode indeks ya, atau indeks dummy, metode indeks dummy ini ke analisis vektor. Di sini kita melihat bahwa ya misalnya gradien, divergensi, dan curl sudah bisa kita nyatakan dalam notasi indeks ya. Lalu di sini operasi lebih dari satu nabla ya. Bisa juga kita nyatakan dalam notasi indeks seperti ini ya. Dan terakhir saya membahas identitas vektor ya, bahwa div curl dari suatu vektor, sembarang vektor A adalah sama dengan 0. Ya. Kita sudah buktikan ini secara konvensional, dan terakhir kita coba membuktikan kembali ini dengan metode indeks ya, dengan menggunakan memanipulasi indeks dummy-nya. Kita sudah tunjukkan bahwa dia memang menghasilkan 0. Jadi sekali lagi identitas vektor tersebut dapat kita reproduksi dengan metode ini ya. Oke, nah selanjutnya kita juga punya identitas vektor yang kedua ya. Kalau Anda ingat, curl dari grad suatu skalar itu juga 0 ya. Kita punya identitas vektor seperti ini. Curl dari gradien V, katakanlah V adalah suatu medan skalar atau fungsi skalar ya. Ini kita punya nilainya 0 ya kan. Nah, kita coba reproduksi hasil ini dengan metode yang baru kita pelajari kemarin ya. Caranya gimana? Oke, kalau Anda ingat ya, gradien ya. Operasi gradien ini dapat saya tuliskan dalam notasi indeks ya. Dan indeks dummy-nya sebagai berikut ya. Ini bisa saya tulis sebagai sumasi. Mungkin saya akan menggunakan indeks L di sini ya. L dari apa? Dari do L V ya, do L V
lalu dikalikan dengan basis vektornya EL. Ya kan? Nah, di sisi lain kita tahu juga operasi curl itu dapat ditulis ya sebagai saya akan gunakan indeks apa IJK gitu ya. Jadi langsung saya tulis di sini ada sumasi terhadap 3 indeksnya ya. Di sini berarti saya menuliskan epsilon ya IJK dari apa? Nah, saya bisa tulis sebagai doi ya. Nah, indeks J-nya adalah ini ya. Oke. Jadi saya bisa ganti ini menjadi do J. Ingat, kita bebas melabel ulang ya indeks melabel ulang indeks yang terkontraksi begini asal konsisten ya. Kalau ini saya ganti J ya di sini juga J dan di sini juga J ya. Ini berarti do J V ya. Nah, ini mengalihkan basis vektor K, EK. Ya kan? Nah, Anda lihat di sini, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, operasi dua derivatif itu komutatif, ya kan? Jadi artinya apa? Artinya do I, do J bekerja pada V itu sama dengan do J, do I bekerja pada V ya. Jadi saya bisa pertukarkan derivatif yang mana duluan yang mau saya kerjakan kepada V ya. Ini sama saja ya kan, kita sudah buktikan itu sebelumnya. Jadi dengan kata lain, ini adalah sebuah kuantitas yang komutatif, yang simetrik ya. Simetrik itu artinya kalau saya pertukarkan indeksnya hasilnya sama ya, sama seperti misalnya pada kasus matriks yang simetrik ya. Maka kalau Anda pertukarkan indeksnya hasilnya sama. Di sisi lain ya, di sisi lain kuantitas epsilon IJK ini adalah kuantitas yang antisimetrik ya. Jadi ini simetrik dan ini antisimetrik. Jadi kita punya perkalian ya, atau istilahnya adalah kontraksi ya. Kontraksi itu karena saya mengalihkan kuantitas ini dan ini dengan indeksnya dijalankan ya. Ada indeks I, di sini I berarti I-nya berjalan ya, ada sumasi terhadap I, di sini J ada sumasi terhadap J, dan indeks K ada sumasi terhadap K ya. Nah, Anda lihat ini antisimetrik, artinya pertukaran indeks yang terdekat itu akan selalu menghasilkan minus dari nilai awal. Di sisi lain, ini adalah objek yang pertukaran indeks terdekatnya akan selalu sama dengan nilai awal. Jadi Anda punya perkalian antara objek yang antisimetrik dengan yang simetrik. Hasilnya apa? Saya akan klaim hasilnya 0. Tapi untuk melihat bahwa hasilnya 0, ya kita bisa menggunakan argumen yang kita gunakan di pertemuan lalu, ya. Untuk memudahkannya di sini. Sekarang saya akan melakukan relabeling ya, relabeling atau seperti yang saya lakukan di pertemuan lalu ya di sini ya. Kalau Anda perhatikan dari step sini ini ya ke sini ya. Ya kan ini kan ada 2 step ya. Dari sini ke sini, baru dari situ ke sini ya kan, ada 2 step. Tapi sebenarnya 2 step ini bisa saya rangkum dengan satu step saja dengan cara merelabel I jadi L dan indeks L jadi I ya. Cuman kemarin saya
melakukan stepnya step by step ya, satu persatu ya. Saya ubah I jadi indeks lain dulu jadi M, L jadi N ya. Lalu setelah itu step keduanya saya ubah lagi indeks M menjadi L. Lalu indeks N menjadi I. Itu kan sama dengan saya melabel yang ini I saya jadikan L. Di sisi lain yang tadinya awalnya L saya jadikan I ya. Itu sama saja ya. Nah, di sini saya juga menerapkan formalisme yang sama, tapi langsung aja, tidak perlu 2 step seperti itu ya. Saya akan menukarkan yang I dengan J dan yang J dengan I. Ya. Artinya apa? Artinya seperti ini. Ini insumasinya tetap ada 3 ya. Mohon maaf. Kalau sudah dipertukarkan maka seperti ini ya. J, I, K. Tapi tidak masalah ya. Sumasi itu mana dulu yang ada sumasi tidak masalah ya. Jadi sumasi itu sebenarnya simetrik ya. Sumasi triple summation J, I, dan K itu sama dengan triple summation I, J, K. Tidak ada masalah. Nah, tapi apa yang disumasikan itu bisa jadi berbeda. Di sini kita lihat, kalau saya pertukarkan indeks tersebut, maka saya punya, bukan pertukarkan, sorry. Saya merelabel, ini adalah relabeling ya. Relabeling ya. Jadi ingat, saya tidak mempertukarkan indeks, saya melabel ulangkan indeks ya. Nah, artinya apa? Yang I itu saya label jadi J, sedangkan yang J saya label jadi I. Maka di sini saya punya do J, do I, I ya. K-nya sama. Sorry, bukan L tapi K di sini ya. K. Oke. Do J, do I, V. Nah, setelah relabeling ini so what? What next? Step selanjutnya adalah saya mau kembalikan bentuk ini ke bentuk awal. Tapi tidak dengan relabeling lagi. Kalau relabeling lagi jadi trivial ya. Jadi ya bolak-balik. Saya akan kembalikan ke bentuk awal dengan cara mempertukarkan atau mempertukarkan indeks ya. Jadi Anda lihat di sini saya punya J, I, dan K sumasi ya. Nah, epsilon JIK itu kalau saya balikkan menjadi epsilon IJK itu saya mempertukarkan dua indeks terdekat ya. Satu kali, yaitu jadi minus kan epsilon IJK. Di sisi lain, doj doi ini bisa bebas saya pertukarkan ya karena mereka simetrik. Ini sama dengan doi doj V. Nah, berarti di sini saya punya persamaan yang sama seperti persamaan di sebelumnya ya. Ini ada suatu kuantitas yang sama dengan minus dari dirinya sendiri, ya kan? Kembali ke persamaan seperti ini ya. X sama dengan minus X. Ya kan? Satu-satunya solusi adalah bahwa ini harus sama dengan 0. Oke? Jadi di sini kita telah buktikan bahwa kalau saya mengkontraksi objek yang simetrik dengan objek yang antisimetrik, ya hasil kontraksinya adalah 0. Ya, maka ini terbukti ya. Oke, terbukti. Baik. Sekarang saya mau melanjutkan pembahasan ya. Bagaimana cara kita menyatakan double cross product? Untuk itu, maka saya akan di sini akan menunjukkan tanpa pembuktian ya. Ini pembuktiannya bisa Anda mudah temukan di textbook tentang Fismat ya. Saya di buku Boas ini ada, di buku Arfken atau Hobson pun ada ya. Jadi silahkan dicek. Jadi ada satu relasi yang penting ya, yaitu perkalian antara dua simbol Levy-Civita.
perkalian lalu disumasikan. Jadi gini, kalau saya punya dua simbol efisivita yang saya kalikan, ya, dan masing-masing punya satu indeks yang sama, ya. Di sini indeksnya adalah indeks I, dan penting indeks I-nya ini sama-sama ada di depan. Oke, ini yang penting indeks I-nya ini harus sama-sama di depan. Jadi indeks yang sama harus sama-sama di depan. Ya, ingat, tidak harus labelnya selalu I ya. Anda bisa label ulang dengan apapun, yang penting indeksnya sama dan sama-sama di depan. Nah, kalau saya sumasikan terhadap indeks yang sama tersebut, maka saya dapat hasilnya, relasinya adalah selisih dari perkalian dua delta Kronecker. Delta Kronecker adalah sebagai berikut. Delta JL, delta KM, ya, minus delta JM, delta KL. Oke, jadi Anda perhatikan, di suku pertama, perkalian delta Kronecker adalah delta JL. Jadi, indeks kedua dari simbol efisivita yang pertama dipasangkan dengan indeks kedua dari simbol efisivita yang kedua, ya, JL. Lalu, mengalihkan delta KM, di sini KM adalah indeks ketiga dari simbol efisivita yang pertama, dipasangkan dengan indeks ketiga dari simbol efisivita yang kedua, ya, delta JL minus delta KM. Dikurang minus, nah ini kombinasi dipertukarkan sekarang, ya, delta JM. Jadi JM ini adalah indeks kedua dari simbol efisivita yang pertama, M-nya itu adalah indeks ketiga dari simbol efisivita yang kedua, ya. Demikian pula yang delta KL, ya. Ini K dan L, ya. Nah, ini hasil yang relasi yang cukup penting, dan ini akan membantu kita untuk menyatakan operasi-operasi kita selanjutnya. Jadi operasi yang akan saya tinjau selanjutnya adalah operasi double cross product, ya. Di sini A cross B cross C. Ya, kita sudah tahu hasilnya, ya. Kalau Anda ingat, hasilnya ini adalah ya, biasa orang menghafalkan seperti ini, ya, backup, ya, backup. B dikali A dot C dikurang B dot A kali C. Oke, ini hasil yang sudah kita dapatkan. Nah, sekarang kita coba lihat apakah metode kita bisa menghasilkan hasil yang sama. Baik, sekarang kita lihat B cross C itu kan adalah IJK, gitu ya. Epsilon IJK, BI, CJ, EK, ya kan? Nah, berarti kalau saya cross productkan A dengan cross product B dan C ini, secara notasi dummy, indeks dummy, yang saya lakukan adalah saya mengcrosskan antara A ini sumasinya, indeksnya akan saya gunakan M, ya. Ini AM, AM. Oke. Cross, nah cross ini semua, ya. Sumasi IJK. Epsilon IJK, BI, CJ, EK. Oke, Anda lihat di sini ada sumasi 1, di sini ada sumasi 3. Berarti saya punya 4 sumasi, ya. Saya punya 4 sumasi, saya gabungkan saja 4 sumasi tersebut dengan satu simbol, biar nggak panjang dan biar nggak menakutkan. Dan Anda ingat kalau 4 sumasi berarti ada 81 suku, ya. Kan satu sumasi itu berarti 3 suku. 2 sumasi itu berarti 9 suku, ya. 3 sumasi itu berarti 27 suku, ya. Berarti ini kan 3 pangkat jumlah sumasinya, ya. Kalau ada 4 sumasi berarti 3 pangkat 4. Oke, ini sumasinya terhadap M, terhadap I, terhadap J, terhadap K. Oke. Nah, apa saja di sini?
Saya akan tulisnya seperti ini ya. Epsilon IJK, AM, BI, CJ. Nah, ini saya punya operasi EM cross EK ya. Nah, kita tahu bahwa EM cross EK itu menghasilkan tiada lain dari ada sumasi lagi ya. Jadi sekarang ada 5 sumasi. L ya di sini saya gunakan epsilon M K L ya, epsilon MKL EL ya. Ingat kembali ini sudah kita tulis di atas di pertemuan lalu. Oke, jadi total ada 5 sumasi ya. Banyak sekali ya, tapi jangan khawatir tidak semuanya ini akan ada nilainya ya. Jadi di sini saya tulis saja semuanya. L M I J K. Ada 5 sumasi. Nah, saya bisa dekatkan yang dua simbol Levi-Civita ini ya, epsilon IJK, epsilon MKL. Oke, ini mengalihkan sisanya. AM, BI, CJ, EL. Oke. Oke, nah kita lihat bahwa dua simbol Levi-Civita ini punya indeks yang sama. Artinya relasi di atas ini berlaku ya. Tapi untuk menerapkan relasi ini ya harus hati-hati. Syarat dan ketentuannya harus berlaku ya. Syaratnya apa tadi? Syaratnya adalah bahwa indeks yang sama itu harus sama-sama di depan keduanya. Ya. Baru saya bisa lakukan. Oke, indeks yang sama apa di sini? Indeks yang sama adalah K ya. Nah, tapi ini K-nya yang satu di belakang, paling belakang, yang satu lagi di tengah. Jadi mau nggak mau Anda harus bawa di kedua simbol Levi-Civita ini, K-nya keduanya harus ada di depan. Caranya gimana? Ya, kita gunakan sifat Levi-Civita itu sendiri ya. Epsilon IJK ini, kalau saya bawa K-nya ke depan, itu pertukaran jadi satu kali IKJ, lalu satu kali lagi KIJ. Jadi dua kali ya, epsilon KIJ. Ya. Jadi epsilon IJK itu menjadi epsilon KIJ itu adalah dua kali permutasi. Atau berarti permutasi genap. Ya. Di sisi lain, epsilon MKL, kalau saya bawa K-nya ke depan, ya berarti saya cuma mempertukarkan satu kali aja. Ya, berarti di sini ada minus, karena permutasi ganjil. Minus epsilon KML. Ya. Nah, di sini Anda sebenarnya bisa menghilangkan minus ini ya. Caranya gimana? Caranya saya mempertukarkan aja indeks dua indeks yang lain, misalnya jadi KLM, ya kan? Ini kan berarti dua kali permutasi genap jadi plus ya, nggak ada masalah. Boleh, silahkan ya, nggak ada masalah. Anda mau tetap dengan minus tapi epsilon KML, oke. Anda mau menghilangkan minusnya dengan menjadi epsilon KLM, silahkan. Nanti hasilnya akan sama saja. Ya. Baik, nah sekarang saya sudah sama-sama membawa indeks K-nya ini ke depan. Oke, maka saya bisa terapkan. Nah ini saya tulis dulu minusnya di luar ya. Saya di sini ada sumasi terhadap L, M, I, J. Ya. Nah, kenapa saya pisahkan sumasi K-nya? Karena K-nya mau saya bawa masuk ke sini ya. Sumasi terhadap K, epsilon KIJ, epsilon KML. Oke. Ini AM, BI, CJ, vektor arah L. Nah, Anda lihat di sini, maka sekarang saya bisa terapkan sepenuhnya sifat di atas ini ya. Ingat, di suku pertama deltanya adalah yang sama-sama
urutan indeks yang sama, ya kan? Di suku yang kedua, deltanya adalah indeks kedua dengan indeks ketiga, lalu indeks ketiga dengan indeks kedua, gitu ya. Artinya apa? Artinya di sini kalau saya bawa ke sini, maka saya punya ini adalah delta IJ, delta IJ, delta IM maksud saya. Delta IM, delta JL, ya kan? I dan M, J dan L, ya. Yang sama-sama indeks kedua, I dan M, sama-sama indeks ketiga, J dan L. Dikurang, nah di sini silang ya. IL dikalikan delta JM. Oke, saya. Sorry. Nah, ini minusnya saya masukkan, berarti ini jadi plus, ini jadi minus gitu ya. Ini sumasinya tinggal 4, ya kan? Karena satu sumasi sudah saya gunakan untuk mengubah perkalian simbol efisivita menjadi bentuk seperti ini. Ya. Ini jadi sumasi terhadap L, M, I, dan J. Nah, L, M, I, dan J ini apa? Yang dalam kurung apa? Ini adalah delta IL, delta JM, dikurang delta IM, delta JL. Oke, ini mengalihkan AM, BI, JJ, EL. Oke, sampai sini saya harap tidak ada yang kesulitan ya. Nah, ini berarti saya kalikan saja masing-masingnya ya, masing-masing sukunya ya. Oke, mungkin saya bagi dua deh. L, M, I, J. Nah ini ya ini delta IL, delta JM mengalihkan AM, BI, CJ, EL gitu ya. Dikurang, saya tulis lagi sumasinya, L, M, I, J, delta IM, delta JL, mengalihkan yang sama ya, AM, BI, CJ, EL. Oke, ya. Ini cuma membuka aja kurungnya ini ya. Jadi saya kalikan masing-masing sukunya dengan ini secara eksplisit, lalu saya sumasikan masing-masingnya. Nah, Anda lihat di sini, delta IL ini berarti memaksa yang L jadi I, atau I jadi L, ya sama saja. Saya akan membuat yang L jadi I ya. Jadi di sini delta IL ini akan memaksa semua yang L jadi I. Demikian pula delta JM akan memaksa yang M jadi J, gitu ya. Nah, maka dengan bentuk seperti ini, sumasi terhadap L akan kolaps, akan hilang, ya kan? Karena semua sumasi terhadap L ini akan 0 kecuali pada L sama dengan I, ya. Demikian pula semua sumasi terhadap M ini akan kolaps atau akan runtuh, akan hilang, ya. Karena semua sukunya akan 0 kecuali ketika M itu kecuali pada suku M sama dengan J, ya. Jadi di sini tinggal dua sumasi, ya. L dan M ini sumasi sudah kolaps. Jadi di sini saya punya sumasi terhadap I dan J saja. Apa itu? Tadi apa? M jadi J, berarti AM ini harus jadi AJ. Ya. Kalau M jadi J, maka delta JM-nya 1. BI, I jadi, oke, I tetap I, L yang jadi I. Jadi ini AJ, ini tetap BI. Ya. Nah, J tetap J karena M jadi J, ini tetap J. Dan ini adalah L jadi I, jadi ini I.
Oke, ini suku pertama sudah saya sederhanakan seperti ini ya. Sekarang suku kedua sama saja ya. Sama saja Anda lihat di sini delta IM akan memaksa yang saya akan jadikan M jadi I ya. Akan memaksa M jadi I. Dengan kata lain, sumasi terhadap M-nya akan runtuh, ya akan kolaps. Demikian pula ini, delta JL akan memaksa, akan memaksa L jadi J. Sebenarnya nggak apa-apa, Anda bisa juga memaksa J jadi L, cuman saya konsisten aja. Saya menggunakan konvensi indeks yang kedua jadi indeks yang pertama. Tapi tidak ada masalah kalau Anda lakukan sebaliknya ya. Asal konsisten. Maksudnya konsisten, kalau ini Anda bilang M jadi I, ya berarti ini juga harus L jadi J, gitu ya. Ini berarti L jadi J. Nah, maka sumasi terhadap L juga kolaps. Berarti di sini tinggal dua sumasi. I, J, apa saja. M jadi I, berarti AM itu harus jadi AI. Ya. BI tetap BI, ya. CJ tetap CJ. Nah, EL menjadi EJ. Oke, inilah hasilnya ya. Belum selesai ya tentunya, tapi Anda sudah lihat ada penyederhanaan. Ini kalau saya tulis lagi di sini ya. Ini kan A cross B cross C ya. Dalam notasi indeks bisa saya tulis sebagai berikut. Nah, oke, sekarang coba tinjau suku pertama dulu. Ini kan ada dua sumasi ya. Dua sumasi ini mungkin sekarang saatnya saya pisahkan lagi. Saya akan pisahkan untuk sumasi. Jadi di sini ada sumasi terhadap J, ada sumasi terhadap I ya. Saya akan tulis sumasi terhadap J dulu ya. Yang sumasi terhadap J itu apa saja? Yang sumasi terhadap J itu adalah AJ, CJ ya. Sedangkan yang sumasi terhadap I itu adalah BI, EI. Oke. Nah, suku kedua pun demikian, saya bisa pisahkan sumasinya. Saya kerjakan untuk masing-masing sumasi. Sumasi terhadap I, ini berarti adalah AI, BI ya. Sedangkan sumasi terhadap J itu adalah CJ, EJ. Oke, Anda bisa lihat apa yang terjadi di sini, apa yang sedang saya lakukan. Anda lihat sumasi dari J terhadap AJ, CJ, ini kita sudah tahu. Ini tiada lain daripada dot produk antara A dan C, ya kan? A dot C. Sedangkan sumasi I dari BI, EI ini tiada lain daripada vektor B, ya, diekspansi terhadap basis-basis vektornya. Ya. Sama pula di sini AI, BI disumasikan I-nya ini tiada lain daripada A dot B. Sedangkan ini sumasi J dari CJ, EJ ini tiada lain daripada definisi vektor C. Oke, saya bisa menuliskan ini sebagai seperti ini ya. A dot C, berarti ini sama dengan A dot C dikalikan B, ya, dikurang A dot B dikalikan C. Nah, karena A, B, dan C ini adalah vektor biasa, artinya bukan operator, ya maka saya bisa pertukarkan posisi ya. Artinya ini kan skalar, mengalihkan suatu vektor itu kan sama dengan suatu vektor mengalihkan skalar. Jadi saya bisa pertukarkan posisi B-nya di depan, tidak ada masalah. Ya. Demikian pula ini juga. Oke, ini adalah A cross B cross C. Jadi Anda lihat bahwa kita dapatkan hasil yang sama ya. Sama seperti apa? Sama seperti yang sudah pernah kita dapatkan di atas dengan metode konvensional. Oke? Jadi saya sudah membuktikan bahwa dengan metode ini kita bisa dapatkan hasil yang sama. Baik, saya akan menggunakan cara tersebut ya untuk operasi double curl ya. Ingat saya punya curl dari curl suatu vektor gitu ya.
Nah, Anda kalau nggak salah ini jadi suatu PR ya buat Anda, dan Anda sudah diminta untuk membuktikan bahwa ini hasilnya adalah grad dari div vektor tersebut, div C, dikurang Laplasian dari vektor C, ya kan? Ini grad div ya, jadi ini adalah divergensi, ini adalah suatu skalar, ditarik gradiennya lagi jadi vektor lagi. Ya. Di sini Laplasian adalah skalar, ya kan? Dia adalah operator skalar, dia bisa bekerja pada skalar, bisa bekerja pada vektor. Nah, ketika dia bekerja pada vektor, maka ini hasilnya adalah vektor. Oke, coba kita buktikan bentuk ini ya kalau kita gunakan hasil yang metode yang tadi kita device ya. Ya, ini sebenarnya tidak terlalu sulit ya, sama saja. Cuman kita harus hati-hati ya, karena sorry ini cross, maaf. Karena seperti yang saya katakan di awal bahwa operator ini tidak bisa kita pertukarkan posisi, jadi tidak bisa sama seperti tadi ini ya. Kita harus lebih hati-hati saja. Baik, sama saja ya. Jadi ini akan saya tuliskan sebagai ini operatornya saya namakan saya indeks M ya. Ini adalah do. Ini EM, do M ya. Cross apa? Cross IJK ya. Epsilon IJK do I gitu ya. CJ EK. Oke. Ya. Ini ada 4 sumasi M, I, JK. Nah, karena epsilon IJK ini dia bisa bernilai plus 1, min 1, atau 0. Ya kan? Tapi ketiganya adalah konstan, maka dia tidak diturunkan, dia bisa saya keluarkan dari turunan. Jadi epsilon IJK. Nah, berarti do M ini bekerja pada do ICJ ya. Ini do M, do ICJ. Nah, ini EM cross EK. Nah, M cross EK ini tadi seperti tadi, ini adalah sumasi dari L epsilon MKL EL ya. Jadi saya gabungkan lagi di sini. Saya punya 5 sumasi L M I J K. Ini berarti adalah epsilon IJK, epsilon MKL ya, do M, do I, CJ. Ya. Ini mengalihkan EL. Nah ini langsung aja saya gunakan ini yang sama tadi ya. Ininya sama ya, langsung aja ya. Jadi ILJM, IMJL gitu ya. Jadi saya sumasikan terhadap K ya. Jadi tinggal L, M, I, J. Ini apa? Delta IL, JM, sorry. IM, JL gitu ya. Coba saya cek lagi. Ya. IMJL, IL, ya, IMJL, ILJM. Betul. Nah, tapi yang pengalinya di sininya adalah do M, do I, CJ, EL. Nah, langsung aja saya terapkan bahwa L, sumasi terhadap L dan M akan kolaps ya di suku pertama, karena L harus jadi I dan M harus jadi J. Jadi di suku pertama saya punya sumasi terhadap I dan J saja yang tinggal ya. L jadi I, M jadi J, berarti ini do J, gitu ya. Do I, CJ, oke ini saya kurungnya kurung siku kali ya. EL jadi EI ya.
Oke. Ini suku pertama. Dikurang suku kedua, sumasinya sama, I, J. Nah, sumasi yang di suku kedua, M jadi I. Jadi, doi, I sudah tidak berubah, doi, CJ, J jadi J, L jadi J, artinya E, J. Oke. Nah, coba perhatikan suku pertama, kita lihat di sini, seperti yang saya katakan, operator turunan itu komutatif, maka doj, doi ini dapat saya pertukarkan, ya. Jadi ini sama dengan kalau saya tulis doi, doj, cj, gitu ya. Nah, di sini saya bisa masukkan sumasi terhadap J di sini ya. Jadi di sini saya punya I, doi, gitu ya. Nah, saya masukkan di sini sumasi terhadap J. J, doj, cj, ei, ya kan? Dikurang, nah ini juga, ini sumasi terhadap I, maka saya punya doi, doi, gitu ya. Nah, saya masukkan sumasi terhadap J di sini. Sumasi terhadap J, saya punya CJ, EJ. Oke. Nah, Anda perhatikan, di suku pertama ini, atau ini, nanti dulu ya. Di suku pertama, ya, yang dalam kurung ini bisa ditulis sebagai apa? Sebagai divergensi ya. Doj CJ, ini kan jalannya, J-nya. Berarti kan sama dengan div C, ya, div dari vektor C. Sedangkan sumasi dari I, dari doi terhadap EI, ini bisa kita tulis sebagai definisi dari apa? Gradien. Jadi ini gradien dari divergensi. Maka ini saya tulis grad dari div. Ya, suku pertama ini. Suku kedua, Anda lihat ini adalah vektor C, ya. Nah, ini adalah operator Laplacian, ya kan? Laplacian. Jadi di suku kedua dapat saya tulis seperti ini, Laplacian C. Ya. Oke, atau mungkin saya tulis ruas kirinya tadi apa? Ruas kirinya adalah curl dari curl C. Ya. Ini sama dengan grad dari div C dikurang Laplacian C. Oke, kita sudah buktikan bahwa hasilnya sama ya. Kita dapatkan hasil yang sama ini ya. Berarti ini sudah terbukti. Oke. Baik. Nah, jadi sejauh ini kita sudah menggunakan atau memanfaatkan ya konsep analisis tensor untuk beberapa konsep di analisis tensor untuk memudahkan perhitungan kita ya, memudahkan analisis vektor kita ya. Jadi saya harap Anda dengan contoh-contoh ini bisa berlatih sehingga lebih terampil untuk memanipulasi indeks dummy ini. Sebenarnya tidak terlalu sulit. Asal Anda sudah paham definisi-definisi dan formalisme awalnya, ya. Tricky parts-nya tinggal memanipulasi, ya, dalam tanda kutip ya, atau memainkan penggunaan indeks dummy-nya ini. Dan Anda harus hati-hati ya, karena salah indeks akan menghasilkan hasil yang salah. Oke. Baik, saya akan coba masuk ke pembahasan topik terakhir sebelum UTS, yaitu apa yang dinamakan sebagai koordinat kurvilinier. Ya.
Oke. Sebelum saya membahas koordinat kurvilinear secara umum, saya akan merefresh ya pemahaman Anda ya bahwa Anda juga sebenarnya pernah bekerja di koordinat yang tidak kartesian. Jadi gini, kita menggunakan koordinat ya kartesian yang kita kenal ya. Koordinat itu adalah alat bantu kita untuk melabel ya state atau keadaan dari sistem fisika ya. Misalnya kita gunakan koordinat itu untuk melabel posisi dari sistem atau dari si partikel, gitu ya. Misalnya saya gunakan seperti ini ya. Ini di 2 dimensi dulu biar tidak membingungkan. Untuk memudahkan saya akan mengambil 2 dimensi ya. Ini kita menggunakan sumbu horizontal ini sumbu X dan sumbu vertikal ini sumbu Y. Ini yang selalu kita gunakan ya, mungkin dari sejak SD ya atau SMP gitu kan. Nah, setiap titik ya di ruang 3 dimensi ini ya dapat kita beri alamat ya. Beri alamat yaitu dengan koordinat ya. Misalnya titik A, maka titik A ini punya koordinat XA, YA ya. Dan kita asumsikan bahwa titik A ini koordinat ini unik. Artinya untuk satu label koordinat itu hanya melabel satu titik ya. Jadi dua titik yang berbeda akan memiliki 2 alamat koordinat yang berbeda, ya kan? Atau 2 titik yang memiliki alamat koordinat yang sama, maka kedua titik itu sebenarnya berhimpit, ya. Jadi ini titik A. Kalau saya punya titik lain di dalam ruang, saya namakan titik B, ya, maka dia punya alamatnya XB, YB. Ini adalah kita memberikan alamat untuk posisi si partikel ini, ya. Oke. Nah, kita juga tahu bagaimana cara mendefinisikan jarak antara A dan B ya. Jarak itu kan, mohon maaf, sini aja deh, saya geser titiknya ya. Saya geser titiknya di sini. Titiknya, titik B ya. Nah, jarak ini saya namakan sebagai delta S gitu ya. Delta S ini kan bisa kita dapatkan dari Pitagoras ya. Di Pitagoras itu kan ini ada delta X gitu ya. Ini adalah delta Y ya. Ya, ini delta X-nya, ini delta Y-nya ya. Maka dari Pitagoras kita dapatkan bahwa delta S kuadrat ini sama dengan delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat ya. Nah, ini artinya delta itu artinya adalah selisih antara XB dengan XA, YB dengan YA. Jadi ini XB min XA dikuadratkan ya ditambah YB min YA dikuadratkan ya. Ini definisinya ini. Ya kan? Nah, kalau sekarang kita ambil jarak antara A dan B, atau A dan B ini jarak pisahnya makin lama makin kecil ya. Pada delta X mendekati 0, delta Y mendekati 0, maka ini menjadi dx gitu ya, dan dy ya, delta Y jadi dy. Maka delta S ini juga menjadi ds ya, dan ds ini besarnya diberikan oleh ds kuadrat adalah dx kuadrat ditambah dy
kuadrat. Oke. Nah, dx kuadrat ditambah dy kuadrat ini adalah apa yang kita namakan elemen panjang atau elemen jarak ya. Elemen panjang atau elemen jarak ya. Dalam koordinat Kartesian, ya kan, karena kita menggunakan koordinat Kartesian untuk melabel titik A dan B, ya, dengan XA, YA, XB, YB, oke? Nah, tapi sebenarnya tidak ada yang fisis dalam tanda kutip ya dari koordinat ya. Koordinat ini seperti yang saya katakan tadi hanya alat bantu untuk membantu kita melabel sistem fisika, sistem yang fisis ya. Jadi sistem yang sama dapat saya label dengan koordinat yang berbeda tentunya. Saya asumsikan Anda sudah belajar dengan koordinat polar. Jadi saya bisa melabel titik yang sama, titik A gitu, misalnya, dan titik B dengan koordinat yang berbeda. Misalnya titik A di sini gitu ya. Oke, ini misalnya titik A ya. Misalnya titik A, gitu ya. Nah, tadi A ini bisa saya label dalam koordinat Kartesian sebagai XA, atau X, Y secara umum lah ya. X, Y ya, secara umum ya. Di mana X ya X-nya ini ya. Maaf. Dan Y-nya ini ya. Gitu kan. Ini titik X-nya, titik Y-nya ya, X, Y. Tapi saya juga bisa melabel dia dengan sistem koordinat yang berbeda. Ya, apa itu sistem koordinat yang berbedanya? Saya bisa mendefinisikan, mohon maaf, saya bisa mendefinisikan oke lah, inilah ya. Anggap yang ditarik dari titik yang sama. Saya naikin ke atas dulu. Oke, kurang lebih lah. Baik, saya bisa mendefinisikan ini sebagai jarak R. Jadi R adalah jarak yang ditarik dari titik pusat ya, titik 0,0 ini ke titik A yang ditanya ya. Jadi jarak diagonal. Dan saya bisa mendefinisikan sudut yang dibentuk oleh R dan salah satu sumbu ya, bebas. Nah, konvensinya atau perjanjiannya adalah saya mengambil sumbunya sumbu X. Jadi theta adalah sudut yang dibentuk oleh R dan X. Nah, saya bisa melabel titik A, titik yang sama, dengan koordinat yang saya namakan sebagai R, theta. Jadi untuk setiap titik, saya punya nilai R dan theta yang berbeda-beda. Ya. Nah, artinya ini juga koordinat yang unik ya. Nah, koordinat R, theta ini yang lazim dikenal orang sebagai koordinat polar ya. Kalau ini koordinat Kartesian, ya kan? Ini juga contoh koordinat ya. Jadi sistem yang sama dilabel dengan koordinat yang berbeda. Itu tidak mengubah fisis atau fisika dari sistem. Cuman mengganti alat bantu kita dalam memberi alamat pada setiap titik pada sistem tersebut, ya kan? Nah, sekarang tentunya pertanyaan selanjutnya adalah
Apa relasi antara koordinat x, y dan r, theta? Ada relasinya. Artinya relasi di sini adalah saya bisa membawa x, y ini menjadi r, theta dan juga sebaliknya saya bisa mentransformasikan r, theta ini ke x, x, y ya. Apa di sini relasinya? Dengan mudah kita lihat bahwa r ini dengan Pitagoras tiada lain daripada akar dari x kuadrat ditambah y kuadrat, ya kan? Lalu theta apa? Anda lihat, kalau saya tarik tangan theta tiada lain daripada y per x, ya kan? Maka theta itu adalah inverse tangen atau arcus tangen dari y per x. Jadi ini, saya bisa menyatakan r dan theta dalam x dan y. Ya. Sebaliknya juga, saya bisa menyatakan x dan y dalam r dan theta. Apa itu x? Anda lihat, kalau x ini di sini, berarti di sini adalah r cos theta, ya kan? R cos theta. Sedangkan y adalah r sin theta. Oke, jadi di sini kita punya relasi yang timbal balik ya antara r, theta dan x, y. Dan Anda lihat di sini ya r adalah fungsi dari x, y. Demikian pula theta adalah fungsi dari x, y ya. Dan juga x adalah fungsi dari r, theta ya. Maksudnya x bergantung pada r dan theta. Y juga fungsi dari r, theta. Jadi setiap sumbu di koordinat baru ya itu fungsi dari semua sumbu di koordinat lama dan juga sebaliknya ya. Jadi karena kita pakai r, theta sebagai pengganti x, y, tidak lantas selalu r hanya fungsi dari x saja, theta hanya fungsi dari y saja, tidak ya. R fungsi dari keduanya, kedua X dan Y, theta juga fungsi dari keduanya X dan Y. Demikian pula kalau saya balik ya, X adalah fungsi dari keduanya R dan theta. Y adalah fungsi dari keduanya R dan theta. Ya. Oke, contohnya apa ya? Contohnya cukup banyak ya. Misalnya saya bisa melabel misalnya titik apa ya? Ya, misalnya saya punya titik A di label oleh koordinat Cartesian lah. X sama dengan 3, Y sama dengan 5 ya. 3,5 ya. Misalnya ini 3,5. Saya bisa, ini dalam Cartesian ya, saya bisa menentukan koordinat dalam polar. Ya. Caranya gimana? Ya, apa R-nya dan apa tetanya. R-nya Anda lihat adalah akar dari 3 kuadrat, sorry, untuk mempermudah mungkin 3,4 gitu ya, 3,4 ya, 3,4. Akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, itu adalah 5 gitu ya. Jadi R-nya adalah 5. Oke. Nah, tetanya apa? Atau tangan tetanya apa gitu ya. Tangan tetanya itu adalah Y per X. Berarti 4/3 ya kan? 4/3. Maka tetanya adalah arkus tangan ya. Jadi inilah arkus tangan ya. Mungkin bisa pakai kalkulator ya untuk mencari ininya. 4/3 ya. Ini koordinat polarnya, ini kartesiannya. Dan keduanya ini melabel satu titik yang sama ya. Titik itu juga, titik A itu juga gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kita bisa mentransformasikan dari satu koordinat ke koordinat lain. Nah, sekarang dalam koordinat polar ini bagaimana saya menentukan elemen panjang ya. Jadi kalau saya punya dua titik dalam ruang ya, saya punya titik A ya, saya punya titik B misalnya di sini gitu ya. Titik B ini di label
oleh ini yang beda ya. Ini theta A, misalnya ini RA, ini RB, ini theta B, gitu kan. Misalnya, ya berarti saya bisa menentukan elemen panjang. Apa panjang AB, ya, di sini, ya. Panjang AB ini apa, gitu kan. Sama seperti tadi ya. Nah, kalau tadi kan delta X kuadrat plus delta Y kuadrat. Nah, kalau sekarang apa? Gitu ya. Kita bisa gunakan elemen, kita bisa lakukan transformasi dari elemen panjang Kartesian ini dalam bentuk polar, ya kan? Kita tahu bahwa tadi X adalah R cos theta, maka dx adalah, nah, berarti kita diferensialkan, karena ada dua variabel R dan theta, ya berarti kita diferensialkan keduanya. Berarti dx adalah, saya diferensial R-nya dulu, berarti dr cos theta, gitu ya. Lalu saya diferensialkan cos theta-nya terhadap theta. Ini berarti minus ya, minus R sin theta d theta, gitu ya. Demikian pula yang Y juga. dy berarti adalah dr sin theta plus, berarti ini ya, R cos theta d theta. Nah, ini dx dan dy-nya. Yang kita butuhkan di sini Anda lihat adalah dx kuadrat dan dy kuadrat. Maka saya kuadratkan. Dx kuadrat apa, dy kuadrat apa, gitu ya. Kalau saya kuadratkan, ini kuadratkan berarti jadi dr kuadrat cos kuadrat theta, gitu ya. Plus, ini plus r kuadrat sin kuadrat theta d theta kuadrat minus suku silangnya adalah 2r sin theta cos theta dr d theta ya. dy kuadrat ini adalah dr kuadrat sin kuadrat theta ya ditambah r kuadrat cos kuadrat theta d theta kuadrat ditambah suku silang 2r sin theta cos theta dr d theta. Oke. Ini saya jumlahkan ya. Berarti saya jumlahkan di sini. Gitu. Saya jumlahkan. Anda lihat kalau saya jumlahkan ini bisa tercancel ya. Dua suku terakhir, dua suku silang ini tercancel ya. Maka ini menjadi dx kuadrat ditambah dy kuadrat, ya kan? Nah, ini dr kuadrat cos kuadrat theta ditambah dr kuadrat sin kuadrat theta. Ini menjadi hanya dr kuadrat saja, ya kan? Cos kuadrat dan sin kuadrat itu jadi satu. Ditambah ini r kuadrat sin kuadrat theta d theta kuadrat tambah r kuadrat cos kuadrat theta d theta kuadrat. Nah, ini sama kecuali sin dan cos. Jadi ini juga jadi satu. Jadi inilah r kuadrat d theta kuadrat. Oke. Nah, kalau Anda perhatikan, ini kan tadi, ini kan adalah ds kuadrat ya. Maka sekarang kita bisa menyatakan ds kuadrat dalam ruang polar atau dalam koordinat polar itu sebagai dr kuadrat ditambah r kuadrat d theta kuadrat ya. Inilah yang kita namakan sebagai line element atau elemen garis atau elemen panjang dalam koordinat polar ya. Elemen panjang dalam koordinat polar. Oke. Nah, ini contoh
dari koordinat kurvilinear ya di 2 dimensi. Ya, selain kartesian adalah polar. Nah, di dimensi 3 ya, kita bisa mendefinisikan beberapa koordinat lain selain kartesian 3 dimensi ya. Jadi kalau tadi di 2 dimensi, sekarang misalnya di 3 dimensi ya. Untuk kartesian kita punya koordinat kartesian 3 dimensi. Ya kan? Ini kita namakan X gitu ya, ini Y, ini Z. Nah, tapi juga oke. Ini secara kartesian ya. Saya tulis ya sebelum saya lanjutkan, secara kartesian ya. Yaitu koordinatnya adalah X, Y, Z ya. Jadi sembarang titik di ruang 3 dimensi dapat dilabel dengan alamat koordinat X, Y, Z ya. Dan kalau ada 2 titik dalam ruang ya, maka ya, elemen jarak antara kedua titik tersebut dapat saya berikan simply sebagai extension atau perpanjangan dari elemen panjang di 2 dimensi ya. Jadi dx kuadrat plus dy kuadrat, karena sekarang ada z, maka jadi ditambah dz kuadrat. Sesimpel ini ya. Oke. Nah, ini bukan satu-satunya koordinat yang bisa kita gambar di 3 dimensi ya. Saya bisa menggambarkan koordinat lain ya. Mungkin saya sedikit menggunakan ini, gitu. Oke lah, kurang lebih lah seperti ini ya. Mohon maaf. Kurang. Nah, alih-alih menggunakan kartesian, saya bisa melabel setiap titik di ruang itu dalam koordinat apa yang kita namakan koordinat silinder. Ya. Koordinat silinder. Jadi koordinat silinder itu seperti apa? Koordinat silinder ini diparametrisasi oleh tiga variabel juga, ya, seperti x, y, dan z. Tapi ini adalah yang namakan rho, v, dan z. Oke. Jadi misalnya saya punya titik sembarang. Titiknya saya punya di sini gitu ya. Ini titiknya sembarang. Titik A seperti tadi ya, ini titiknya, titik A ini punya x, y, z ya. Maupun bisa juga dilabel sebagai rho, v, z. Nah, apa itu rho? Rho ini didefinisikan sebagai apa? Rho ini didefinisikan sebagai jarak ya yang ditarik dari atau begini, mungkin lebih mudahnya saya gunakan
Saya menjelaskan yang Z dulu ya. Z ini sama dengan Z pada koordinat kartesian ya. Jadi Z di sini adalah titik pada sumbu Z ya. Titik pada sumbu Z di sini ya. Jadi ini Z-nya ya. Ini Z ya. Gitu ya. Nah, rho itu adalah garis tegak lurus yang saya tarik dari sumbu Z ke titik A ya. Ini rho-nya ya. Ini rho-nya gitu ya. Ini kita namakan rho. Oke. Nah, kalau saya misalnya saya proyeksikan garis rho ini pada bidang XY ya, misalnya jadi kurang lebih seperti inilah ya. Ini gambar proyeksinya saja ya. Ini proyeksi rho-nya. Maka saya bisa mendefinisikan sudut V sebagai sudut yang dibentuk oleh garis rho ini terhadap sumbu X ya. Jadi bisa dipahami ya. Rho itu adalah jarak tegak lurus dari sumbu Z ke dari titik pusat ya ke proyeksi titik A pada bidang XY ya. Bisa dikatakan seperti itu. Jadi ini adalah rho, ini juga rho ya sama ya. Lalu V adalah sudut yang dibentuk oleh rho dan sumbu X kartesian, sedangkan Z sama dengan sumbu Z di kartesian. Oke, sekarang apa transformasi dari rho VZ ke XYZ atau sebaliknya? Kita lihat di sini, ya. Berarti rho, Anda lihat rho itu ada di bidang XY ya. Rho ini sama seperti R di dua dimensi ya tadi ya. Jadi rho ini dapat saya tulis sebagai X kuadrat ditambah Y kuadrat, ya kan? V ini juga berperan seperti theta di koordinat polar ya. Dan memang Anda lihat koordinat silinder ini adalah koordinat polar yang saya extend ya di 3 dimensi. Ya, di 3 dimensi saya mengextendnya koordinat polar sepanjang sumbu Z ya. Jadi sumbu Z ini adalah sumbu aksis dari koordinat polarnya. Oke. Jadi V ini persis sama seperti theta di koordinat apa? Polar tadi di 2 dimensi. Cuman bedanya silinder ini adalah 3 dimensi, polar adalah 2 dimensi. Z sama dengan Z. Oke. Nah, ini kalau rho VZ dinyatakan dalam X, Y, dan Z. Sekarang bagaimana menyatakan X, Y, dan Z dalam rho VZ? Ya. Saya tulis di sini X adalah, ya Anda lihat kalau rho-nya di sini, X-nya di sini, ya, rho ini berperan sebagai garis miring ya. Maka X itu dapat ditulis sebagai rho cos V ya. Dan Y adalah rho sin V. Terakhir Z-nya sama. Ya, oke. Sama seperti ini ya. Ya, ini contoh dari koordinat silinder ya. Kalau kita ingin mencari elemen panjang di koordinat silinder, ya, ds kuadrat, ya kan, tadi dengan menggunakan ini, saya tinggal cari ya dx-nya apa, dy-nya apa, dz-nya apa, lalu dikuadratkan masing-masing dan dijumlahkan, ya kan. Tapi Anda lihat, rho ini kan berperan seperti R di polar, ya. V berperan seperti theta di polar. Jadi, dx kuadrat plus dy kuadrat saya sudah tahu ya. Seperti ini, cuman jadi d rho kuadrat plus rho kuadrat dv kuadrat, ya kan. Jadi dengan mudah saya bisa menduga bahwa elemen panjangnya adalah d rho kuadrat ya ditambah rho kuadrat d v kuadrat ya ditambah dz kuadrat. Oke. Nah, selain koordinat silinder, ada satu lagi koordinat yang sangat populer ya. Jadi ada 3 koordinat yang populer di 3 dimensi ya. Meskipun secara umum ada tak beringa banyaknya kemungkinan koordinat yang bisa Anda bentuk ya, baik di 2 dimensi, 3 dimensi maupun di dimensi berapapun. Tapi di 3 dimensi itu ada 3 koordinat yang paling populer ya, yang banyak digunakan minimal di fisika.
Yang pertama adalah koordinat kartesian, yang kedua koordinat silinder yang baru kita bahas ya, dan yang ketiga adalah koordinat bola. Ya. Jadi kalau saya boleh gambarkan seperti ini ya. Nah, ini mohon maaf kalau gambar kurang baik karena menggambar di papan tulis online papan tulis seperti ini agak susah memang. Nah, ini coba ini gimana? Oke lah, ini saya gambar seperti ini aja ya. Ya, jadi Anda bisa bayangkan ini seperti bola ya, dengan titik pusat di sini ya. Maaf. Kenapa? Kayak ini bola gitu kan. Nah, ini juga bisa menjadi koordinat yang kita gunakan untuk melabel suatu titik dalam ruang ya, ruang 3 dimensi. Jadi ini sumbunya sumbu X, Y, Z ya. Tapi gini, misalnya saya punya suatu titik sembarang di sini ya. Ini titik sembarang di sini ya. Titik ini saya label dengan titik A tadi ya. Titik A ini secara kartesian adalah X, Y, Z. Nah, saya bisa juga gunakan koordinat baru selain X, Y, Z yang saya gunakan untuk melabel koordinat titik A ini, yaitu saya namakan koordinat bola. Ya. Apa itu koordinat bola? Ini saya namakan sebagai R, jadi bola di sini diparametrisasi oleh R, theta, V. Ya. Nah, R adalah garis yang ditarik dari titik pusat ke titik tersebut. Ya. Theta adalah sudut yang dibentuk oleh R dan sumbu Z. Ini theta ya, definisi theta itu ini. Oke. Dan jika saya jatuhkan titik R jika saya jatuhkan garis R ini pada bidang XY ya, maka ini merupakan proyeksi R pada bidang XY ya kan. Dan saya definisikan V itu sebagai sudut yang dibentuk oleh proyeksi tersebut dengan sumbu X ya. Jadi di sini saya menamakan koordinatnya adalah koordinat bola atau spherical coordinates. R, theta, V. Apa itu relasi antara R, theta, V dengan X, Y, Z? Ya, Anda bisa lihat di sini. R ini kan, kalau dengan Pythagoras, ini adalah garis miring ya di ruang 3 dimensi. Berarti R ini adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ya. Lalu theta, theta di sini beda dengan theta polar tadi ya. Theta di sini adalah sudut antara R dengan Z. Maka saya bisa mencari cos theta ya. Berarti theta adalah arcus cos dari apa? Dari Z per R atau dari Z per akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ya. Ini theta. Kalau V apa? V, Anda lihat, V di sini adalah sudut yang dibentuk oleh proyeksi R pada bidang XY dengan sumbu X. Nah, proyeksi R pada bidang XY ini apa? Kalau ini R dan sudut theta di sini, dan Z adalah R cos theta, maka ini adalah R sin theta ya. Ini adalah R sin theta. Maka sudut yang dibentuk antara R sin theta dan sumbu X adalah
oh sorry, ya, saya bisa melihatnya sebagai berikut ya. Jadi di sini simply hanyalah tangan, saya bisa menarik tangan ya dari apa? Dari Y per X. Oke, ini tangan Y per X ya kan? Karena Anda lihat di sini R sin theta ini membentuk garis miring ya. Garis miring dengan ketinggian Y dan apa? Fondasinya apa? Horizontalnya adalah X ya kan? Maka kita bisa melihat V adalah tangan Y per X. Nah, sebaliknya saya bisa menyatakan X, Y, dan Z dalam R, theta, dan V. Yang paling mudah dari Z dulu. Z di sini ya adalah R cos theta ya kan? Ya kan? Nah, yang tadi saya cari ini, kalau Z adalah R cos theta, maka proyeksi R pada bidang X-Y adalah R sin theta. Kalau ini adalah R sin theta, maka X adalah R sin theta dikali cos V. Ya. Kalau X adalah R sin theta cos V, maka Y adalah R sin theta sin V. Oke? Oke, jadi inilah kaitan antara koordinat bola dengan koordinat kartesian ya. X, Y, Z dapat dinyatakan dalam R theta V, sebaliknya pula R theta V dapat dinyatakan dalam X, Y, Z. Nah, sama seperti koordinat silinder, sama seperti koordinat bola, polar ya. Koordinat bola ini hanya alat bantu kita untuk menyatakan apa suatu kuantitas fisik dalam ruang ya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan panjang elemen panjangnya ya kan? Nah, berarti kan dx kuadrat tambah dy kuadrat tambah dz kuadrat. Apa itu dx? Dx itu apa? Nah, ini agak panjang, jadi kita mungkin perlu hitung satu persatu. Dx ini Anda lihat ada 3 fungsi ya, R, sin theta, dan cos phi. Anda diferensialkan total dari x, maka Anda diferensialkan masing-masingnya ya. Saya diferensialkan dulu dr dikali sin theta cos phi ya. Ditambah Anda diferensialkan sin theta-nya, berarti ada R cos theta cos phi d theta gitu ya. Ditambah Anda diferensialkan cos phi. Cos phi-nya ini memberikan minus. Minus R sin theta sin phi dv. Oke. Itu dx ya. dy-nya mirip, kita lanjutkan aja dr gitu ya. Sin theta sin phi ditambah r ini diferensialkan jadi cos theta d theta gitu ya. Sin phi d theta. Saya taruh d-nya di belakang. Ditambah ini berarti r sin theta cos phi dv ya. Dan terakhir dz ini cuma 2 fungsi, lebih pendek saya punya dr cos theta minus r sin theta d theta ya. Tapi ini belum selesai karena ini belum dikuadratkan. Jadi kita kuadratkan ya. Nah, dx kuadrat ini apa? Oke, ini panjang jadi pelan-pelan aja kita mengkuadratkan ya. Ini kuadratnya adalah saya kuadratkan dulu masing-masingnya ya. dr kuadrat ya, sin kuadrat theta, cos kuadrat phi ditambah r kuadrat, cos kuadrat theta, cos kuadrat phi, d theta kuadrat ya, plus ini dikuadratkan r kuadrat sin kuadrat theta, sin kuadrat phi, dv kuadrat. Ini belum selesai, suku-suku silangnya belum saya masukkan. Tambah, nah suku silang dari ini dan ini, ya kan ada 2 ya, dr sin theta cos phi dikalikan r cos theta cos phi d theta, lalu nanti ada juga dia dikalikan ini gitu. Jadi masing-masing suku silang itu ada 2, jadi saya kalikan 2 masing-masingnya ya. Nah, ini adalah ada R
sin theta cos theta gitu ya. R sin theta cos theta cos kuadrat V dr d theta ya. Ini suku silang yang ini. Sekarang suku silang yang ini min 2 R sin kuadrat theta ini dan ini ya. Sin V cos V dr dV. Oke. Terakhir suku silang yang ini dan ini ya. Oh, minus juga ini. Ini minus juga. Minus 2 ini ada R kuadrat ya. R kuadrat sin theta cos theta. Oh, ini panjang nih. Sin V cos V gitu ya. Oke, ini mungkin saya taruh di ini lagi aja deh ya. Ini saya hapus di sini ya. Ini saya taruh di bawah biar nggak kecil. Ini min tadi 2 R kuadrat ya. Sin theta cos theta sin V cos V d theta dV. Oke. Itu yang dx kuadrat ya. Nah, ini biar nggak pusing saya ganti warnanya sedikit biar ada variasi. Nah, dy kuadrat ini dikuadratkan ini. Ini semuanya plus ya. Jadi dr kuadrat sin kuadrat theta sin kuadrat V ya ditambah R kuadrat cos kuadrat theta sin kuadrat V d theta kuadrat ditambah R kuadrat ya sin kuadrat theta cos kuadrat V dV kuadrat. Oke, ditambah suku-suku silangnya masing-masing 2 ya. 2 R sin theta cos theta sin kuadrat V d theta dr atau dr d theta sama saja ya. Ditambah 2 R sin kuadrat theta sin V cos V dr dV ya. Kita taruh sini aja deh. Mohon maaf kalau jadi berantakan ya. Ditambah 2 dari sini ya. 2 R kuadrat ya. 2 R kuadrat sin theta cos theta sin V cos V d theta dV ya. Sin theta cos theta sin V cos V d theta dV. Oke. Yang terakhir dz-nya ini. Dz kuadrat. Nah, dz ini pendek ya, nggak terlalu banyak harusnya. Cuman 3 suku ini kan soalnya kan cuman 2 suku dikuadratkan jadi 3. D kuadrat cos kuadrat theta ya. dr kuadrat terus ya. dr kuadrat cos kuadrat theta ditambah r kuadrat sin kuadrat theta d theta kuadrat. Theta d theta kuadrat. Nah, kurang suku silangnya ya. 2 R sin theta cos theta dr d theta. 2 R sin theta cos theta dr d theta. Oke, akhirnya kita selesai menulisnya. Jadi kita tinggal jumlahkan semuanya ya kan. Kita mau jumlahkan semuanya. Nah, ini apa? Coba kita lihat ya. Ada yang bisa kita cancel nggak? Harusnya banyak ya. Nah, coba lihat ini. 2R kuadrat sin theta cos theta sin V cos V d theta dV. Ini cancel ya. Dengan apa? Dengan ini. Ya kan? Ada lagi
Eh, ya oke. Lihat yang ini ya, 2R sin theta cos theta cos kuadrat V dr d theta. Oke, jadi coba lihat suku yang dr d theta. Kalau di sini dr d theta sama-sama ya, sama ya, 2R sin theta cos theta, tapi di sini sin kuadrat V. Maka sin kuadrat V ditambah cos kuadrat V jadi 1. Jadi tinggal 2R sin theta cos theta ya, dr d theta. Tapi itu cancel dengan di sini 2R sin theta cos theta dr d theta. Jadi ini cancel ya. Ini saya garisnya saya bedakan ya, biar biar ketahuan dicoret dengan yang mana. Ini garisnya 2, jadi dicoretkan dengan yang mana ketahuan ya. Ada lagi, ada. Anda lihat 2R sin kuadrat theta sin V cos V dr dV. 2R sin kuadrat theta sin V cos V dr dV. Ya, ini minus, ini plus. Cancel lagi ya. Oke. Jadi Anda lihat sebenarnya suku-suku silangnya semuanya tercancel. Ya. Dan itu adalah properti atau sifat dari apa yang kita namakan sebagai koordinat kurvilinier. Jadi Anda lihat sekarang yang survive tinggal suku-suku kuadrat. Ya. Coba kita lihat dr kuadrat sin kuadrat theta cos kuadrat V ditambah dengan dr kuadrat sin kuadrat theta sin kuadrat V. Nah, ini cos kuadrat sama sin kuadrat jadi 1, jadi ini dr kuadrat sin kuadrat theta ya. Jadi dr kuadrat sin kuadrat theta ditambah dengan dr kuadrat cos kuadrat theta. Jadi di sini yang survive adalah dr kuadrat. Oke, dr kuadrat. Dan lagi yang sekarang d theta kuadrat. Ini r kuadrat cos kuadrat theta cos kuadrat v ditambah dengan r kuadrat cos kuadrat theta sin kuadrat v. Jadi r kuadrat cos kuadrat theta ya, d theta kuadrat ditambah dengan r kuadrat sin kuadrat theta d theta kuadrat. Berarti cos sama sin jadi 1, ini jadi r kuadrat d theta kuadrat saja. Kalau Anda lihat ini mirip seperti polar ya, 2 dimensi. Tapi sekarang kita punya suku tambahan, kali ini 3 dimensi. Yang ketiga, yang dv kuadrat adalah r kuadrat sin kuadrat theta sin kuadrat v dv kuadrat. Ditambah dengan r kuadrat sin kuadrat theta cos kuadrat v dv kuadrat. Maka cos kuadrat v dan sin kuadrat v jadi 1. Jadi r kuadrat sin kuadrat theta dv kuadrat. Ditambah dengan r, oh tidak ada. Ditambah dengan tidak ada. Karena dz tidak mengandung dv kuadrat ya. Dengan kata lain, maka di sini adalah r kuadrat sin kuadrat theta dv kuadrat. Oke, inilah yang dinamakan sebagai elemen panjang dari koordinat atau pada koordinat bola ya. Ini elemen panjang, artinya inilah jarak infinitesimal antar 2 titik ya dalam ruang 3 dimensi yang dinyatakan dalam koordinat bola. Ya. Oke. Baik, saya kira kuliah sinkronusnya bisa saya stop sampai sini dulu. Kita lanjutkan lagi di pertemuan sinkronus, insya Allah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan didiskusikan di pertemuan sinkronus nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.